kondisi sekarang yang saya duga mereka ini udah nggak serumah gitu loh. Jadi apa yang terbaik dan kalau memang nggak bisa ditemukan yang terbaik ya mungkin perpisahan adalah jalan yang terbaik. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya berada di Skyrock Entertainment dalam program Mantra Room. Kalian harus saksikan dan juga subscribe channel YouTube mereka dan kita akan bahas bagaimana rumah tangga antara Ria Ricis dan Teuku Ryan yang memasuki babak baru saat mereka berdua berangkat umroh bersama-sama dan sudah pulang di awal tahun. Dan apakah ini akan menjadi titik balik persatuan mereka kembali ataukah ini akan menjadi sesuatu usaha yang akhirnya tetap jadi sia-sia. Yuk kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya. Setelah kemarin Teuku Ryan membawa seseorang perempuan dan akhirnya umroh bareng dengan Ricis, mungkin di tahun ini kehidupan keluarga mereka akan seperti apa sih? Saya kira sih masih tetap ada upaya dari mungkin kalau kita bilang kakak-kakak dari Ria Ricis ya untuk membuat rumah tangga ini bisa bersatu kembali. Dan salah satunya mungkin umroh kemarin itu saya duga salah satu apa yang disarankan. Dan mereka akhirnya berangkat, apapun yang terjadi semoga yang terbaik, tapi kok saya tetap melihat bahwa ini akan menjadi sesuatu yang nggak langsung tiba-tiba merubah jadi sesuatu yang membuat mereka ini jadi akhirnya kembali lagi, bersama lagi. Jadi butuh tidak hanya umroh untuk mereka ini bisa bersama. Ryan-nya sendiri apakah masih seperti yang dulu atau mungkin akan berubah? Saya kira seperti yang dulu tentu saja enggak ya. Karena memang ada sebuah kejadian yang dianggapnya ini prinsipil yang melibatkan sepertinya dugaan saya ini orang tua Ryan, ibunya ini, yang terus kemudian menjadikan mereka ini ya menjadi renggang hubungannya. Saya melihatnya ada kemungkinan seperti itu. Mungkin dari Ria Ricisnya tidak langsung gara-gara itu, bukan. Tapi itu yang mungkin menyebabkan, yang kalau kemarin saya pernah lihat menggunakan kartu saya itu, akhirnya jadi tidak ada komunikasi. Dan apapun itu kalau menurut saya, tanpa melihat ini Ria Ricis atau Teuku Ryan, kalau wanita dan pria terus kemudian memiliki satu permasalahan dalam komunikasi, dan ini tidak kunjung selesai, yang salah itu bukan yang perempuan, tapi yang laki-laki. Karena apapun itu yang laki-laki harus terus berusaha untuk mendekati yang perempuan ini tadi. Jangan ya kebanyakan orang kan terus kemudian malah berpisah rumah, nggak mau ngobrol. Itu yang kalau saya kira terjadi jadi masalah. Dan kalau berbicara tentang ibu mertua, siapa sih istri yang nggak pernah punya masalah sama ibu mertuanya? Saya kira sih itu ya. Untuk Ryan sendiri di tahun ini mungkin masih akan mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama itu saya pikir mungkin Ryan nggak merasa bersalah ya karena dia nggak melihat ini sebagai sebuah kesalahan, tapi ada sebuah di mana wanita tuh kadang-kadang menganggap pria ini nggak mengerti isi hatinya. Sehingga apapun yang dilakukan ini terus kemudian dianggap sebagai sebuah kesalahan dan untuk itu memang pria tetap harus minta maaf. Tapi tetap komunikasi itu harus ada. Komunikasi aja itu menimbulkan permasalahan, apalagi kalau nggak komunikasi. Nah yang saya sayangkan adalah dugaan bahwa mereka berdua ini nggak serumah. Kalau mereka ini nggak serumah, terus gimana komunikasinya? Itu yang saya sayangkan. Jadi tidak butuh hanya umroh, tapi mereka ini harus serumah bareng lagi untuk menjajaki ini. Jika itu tidak mungkin, yang kemarin saya sarankan adalah, ya wes berpisah dulu. Mungkin perpisahan ini memang harus terjadi agar ya apapun yang baik di masa depan, ini bisa terjadi di masa mendatang. Ada nggak sih di Ria Ricis ini akan membuat keputusan yang apa gitu di tahun ini? Kalau keputusan kan bukan dari Ria Ricis ya. Karena kalau perceraian itu harus keluarnya tetap dari sang laki-laki atau diberikan oleh pengadilan. Nah, diduga nih gugatan cerai itu sudah diajukan. Sehingga kalau menurut saya sih, ini tinggal apakah Teuku Ryan berhasil membujuk yang masih istrinya ini tetap menjadi istrinya. Saya kok melihat ini agak sulit dengan cara-cara yang masih dilakukan sekarang ini. Jadi mungkin akan lebih baik jika dia fokus ke situ dan menunjukkan kesungguhannya. Saya pikir sih itu. Kartu ini menunjukkan bahwa perlu sebuah kesungguhan yang diwujudkan tidak hanya ditunjukkan kepada orang di sekitar, tapi kepada si objek atau orang ini tadi. Yang harus dijauhi dari pasangan ini?
Kalau saya kira ya mereka ini harus benar-benar bareng, tidak ada campur tangan dari orang lain. Saat ada campur tangan dari orang lain, maka keputusan mereka ini akan enggak seobjektif apa yang seharusnya mereka ambil. Termasuk kalau saya kira Ria Ricis dan kakak-kakaknya atau orang tuanya juga Teuku Ryan. Jadi ada baiknya karena mereka sudah menikah, mereka ini ketemu cuman berdua, ngobrol apa yang terbaik, dan kalau memang nggak bisa ditemukan yang terbaik, ya mungkin perpisahan adalah jalan yang terbaik. Untuk di akhir tahun kemarin kan Ria Ricis mungkin agak apa ya, agak ofensif di media sosial. Nah, untuk penyelesaian di tahun ini gitu, masalahnya bakal melakukan hal-hal seperti itu lagi. Wanita milenial ofensif di sosial media itu sesuatu yang kalau saya kira terjadi kepada wanita yang nggak tahu harus menunjukkan perasaan ini kepada siapa. Jadi kalau saya kira dia seharusnya menunjukkan perasaan itu kepada sang suami. Nah kembali nggak bisa disalahin yang perempuan karena dimanapun itu nahkodanya adalah sang laki-laki. Harusnya saat itu terjadi laki-laki ini step in, menunjukkan bahwa dia present, ada hadir di situ, mendengarkan, menerima itu sebelum itu terus kemudian jadi sebuah cuitan di media sosial. Jadi kalau saya kira saya nggak bisa menyalahkan jika terus kemudian ini adalah satu hal yang terus kemudian ditampilkan karena bisa saja ya karena dia nggak tahu harus sama siapa. Saya bisa melihat ada dugaan Ricis ini merasa sangat kesepian dengan ini semua. Dan yang saya takutkan nanti malah muananya ini. Jadi kalau saya kira harusnya ada sebuah kesungguhan dari sang laki-laki ini untuk meresolve problem ini apapun dan dengan cara apapun. Dan sang wanita ini tadi akan memberikan sebuah respon yang accordingly yang memang sesuai dengan apa yang diberikan tadi. Ngomong-ngomong soal sang buah hatinya gitu, kira-kira sang laki-lakinya bakal Enggak memperlihat. Saya kira sih kalau ini sampai berpisah, Moana akan sama Ricis dan akan jadi ya ini tadi berkumpul dengan 3 wanita-wanita yang lain ini, Ricis dan kedua kakaknya. Saya kira sih itu. Ini kan kita tidak tahu ya, Mbak, akan berpisah atau tidak gitu. Hanya mereka dan Tuhan gitu yang tahu. Nah, kira-kira kalau mereka berpisah, keduanya akan makin turunkah di dalam karir atau salah satunya bakal naik? Saya lihatnya kok hampir mirip kayak Dewi Persik ya. Sang wanita karirnya akan naik, sang laki-laki berkat sang wanita memiliki karir sendiri akhirnya. Yang juga akan ya lebih baik dibandingkan saat sebelum dia ketemu sama yang perempuannya. Jadi saya pikir this should be good ending yang sebenarnya nggak good ending untuk anaknya. Tapi ya yang laki-laki sudah naik kelas, dia sudah punya endorse dan juga sudah jadi influencer yang lebih luar biasa. Yang wanita karena kasus ini pasti akan karirnya akan semakin baik. Tinggal nggak tahu nanti Dr. Richard Lee akan nelpon kapan kayaknya. Penampung janda-janda. Oke. Halo dok. Untuk keduanya nih, kira-kira masalah ini bakal bisa diselesaikan secara baik-baik kan? Saya kira ini sedang diselesaikan dengan baik-baik kok. Tapi ya itu tadi, kayaknya yang saya lihat di sini, dugaan saya yang laki-laki ini nggak mau pisah, tapi yang perempuan sepertinya memang sudah mengira ini jalan terakhir yang harus ditempuh. Kira-kira siapa yang paling ikhlas dalam masalah ini untuk menjalaninya? Nggak ada yang ikhlas ya, karena pasti ini akan berat terutama untuk anak. Dan saya pun menganggap bahwa, kita coba lihat kartunya ya. Saat ini apa yang difikirkan Ricis sepertinya bagaimana caranya agar nggak bareng berpisah. Cuman mungkin dia belum mendapatkan gambaran sepenuhnya hidup sebagai seorang janda di pernikahan yang baru umurnya sangat singkat ini tadi. Tapi ya saya lihat ini mungkin sesuatu yang terbaik dibandingkan dengan kondisi sekarang yang saya duga mereka ini udah nggak serumah gitu loh. Jadi sangat hal yang kalau saya kira sih, ya semoga kemarin pas umroh terjadi keajaiban ya. Kemudian Ricis dibukakan hatinya kembali, Teuku Ryan juga mungkin merubah dirinya untuk lebih bisa berkomunikasi dan hal-hal yang positif ini bisa ada di antara mereka. Demi Moana. Sebenarnya saya tidak ingin mengatakan hal-hal itu tadi, tapi memang terkadang untuk sesuatu yang kita sudah tidak bisa lanjutkan, perpisahan itu yang terbaik. Karena dengan ini semua harapannya, pertemuan itu akan terjadi lagi. Dan mungkin saja rujuk ini bukan jadi hal yang mustahil untuk dilakukan. Tapi apapun itu, selamat berjuang untuk kalian semua yang saat ini sedang dalam kerenggangan hubungan rumah tangga. Ingatlah, jika anak kalian tidak bisa memilih, maka kalian harus pikirkan juga tidak hanya diri kalian, tapi orang-orang yang juga akan ikut terimbas dari pecahnya
biduk rumah tangga ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.